Alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur banget kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini kita mengingat Allah dan mengingat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Masya Allah jamaah sekalian, kita hadir di sini semuanya sama-sama mengingat bahwasannya suatu saat pun kita akan meninggal dunia. Makanya Nabi dalam hadisnya mengatakan kafa bil mauti wahidun. Cukup kematian itu sebagai peringatan bagi kita semuanya. Al mautu kal bab, kematian itu seperti pintu. Siapapun pasti bakal masuk ke pintu tersebut. Kalau kita bicara kematian jamaah sekalian, tentunya ini adalah satu nasihat bagi kita semuanya. Karena nasihat ada dua. Yang pertama, nasihat yang bisa berbicara adalah Al-Quran. Itu nasihat bagi kita. Yang kedua, nasihat yang tidak bisa berbicara adalah kematian. Makanya dikatakan juga al-mautu yati baghtatan, kematian datangnya tiba-tiba. Faida ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Kemudian laula afartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa kum minas shalihin. Berapa banyak orang-orang yang daripada meninggal itu minta dimundurin waktunya, pengen ngapain, pengen ngelakuin kebaikan, pengen bersedekah jamaah sekalian. Makanya Nabi kita karena nih beliau lagi kumpul sama para sahabatnya. Kata Nabi, idza matatu adama inqata'a amaluhu illa min salas. Orang nih Bapak, kalau udah meninggal dunia akan terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang mana yang 3 perkara itu? Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang dikeluarkan. Makanya kita kalau punya rezeki biar ingat sama sedekah. Biar ingat sama yang namanya nanti kita juga akan meninggal dunia. Nggak boleh sombong. Orang yang paling jamaah sekalian nanti akan berhenti di dalam alam barzah, lagi enak-enaknya nyari dunia, nggak ingat akan kematian, sholat kagak, ngaji kagak, sedekah kagak, tiba-tiba meninggal. Itu paling rugi. Makanya pernah ada suatu ketika ada orang yang datang sama Nabi, tangannya jamaah sekalian nggak bisa digerakin, tangan kanannya nggak digerakin ya. Nabi nanya sama orang tersebut, dia wanita, wahai seorang wanita, apa sebabnya? Dia bilang, semalam saya mimpi. Mimpinya saya itu, ya Rasulullah, saya sedang berada di dalam neraka dan ibunda saya. Ibu saya ada di neraka dan ibu saya itu di tangan kanannya megang lap, di tangan kirinya megang daging yang sudah nggak bagus. Dia tuh ngelawan api neraka yang begitu dahsyatnya. Kemudian pada saat saya tanya, ibu, kenapa ibu kok seperti ini? Bapak di mana? Bapak mah ada di surga katanya. Lalu kenapa ibu pakai lap doang sama daging yang udah nggak bagus? Karena ibu semasa hidup cuma ini yang ibu sedekahin katanya. Cuma ini yang ibu berikan. Kasih lap sama orang, waktu itu ada keperluan. Terus satu lagi, ada daging yang nggak bagus saya kasih orang. Cuma itu aja. Cuma kenapa Bapak udah ngajarin, cuman saya nggak pernah nurutin apa yang dikatakan oleh Bapak. Akhirnya dia datang nih ke bapaknya yang ada di surga. Bapak, kenapa ibu nggak ditolongin? Nggak bisa katanya. Nah, karena ada telaga Kausar, dia pengen ngambil tuh air tersebut, baru pengen ngasih air minum itu kepada emaknya, tiba-tiba tangannya lumpuh, dia bangun seketika jamaah sekalian. Artinya apa? Itu mimpi-mimpi yang benar. Bahwasanya sedekah kita nanti jamaah sekalian akan menjadi berkah bagi orang yang udah pada meninggal dunia. Makanya kita ngapain ini jamaah sekalian? Ada pisang, ada emping, semuanya banyak makanan, ada jeruk. Tujuannya buat apa sih? Ini jeruk yang kita keluarin, pisang yang kita keluarin buat almarhumah, itu akan diganti pisang yang lebih bagus yang akan diberikan oleh orang yang ada di kubur jamaah sekalian. Jadi apa yang kita sedekahkan sadaqahnya sampai kepada orang yang sudah pada meninggal dunia. Ini kita nih makan kan banyak nih jamaah makanan. Itu beliau juga di kuburnya lagi mendapatkan makanan yang banyak daripada kiriman orang-orang dan keluarganya yang jamaah sekarang diberikan kepada orang tersebut jamaah sekalian. Terus yang kedua, apalagi yang gak akan terputus adalah ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat bagi beliau. Ini Masya Allah, beliau masa hidupnya ngajarin anak-anaknya untuk berbuat baik, itu ilmu yang bermanfaat. Atau orang tersebut pernah ngaji jamaah sekalian. Kita lihat Masya Allah, anak-anaknya beliau, Abang Paman juga Masya Allah, beliau ngajinya rajin, ibadahnya rajin. Pernah ada satu ketika, dulu Sayyidina Sultanul Auliya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu jamaah sekalian lagi jalan. Ketika lagi jalan, ada satu kuburan, itu kedengaran ajabnya yang sangat dahsyat. Ini salah satu keistimewaannya para wali, itu bisa mendengar orang yang lagi disiksa. Pada saat itu Sayyidina Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani nanya, ente kenal nggak sama jenazah yang di sini?
kenal, wahai guru katanya, wahai Sayyidina Sultan Aulia katanya, ente tahu nggak ini orang yang meninggal ini pernah nggak hadir di majelis ilmu? Nggak pernah ngeliat guru katanya. Atau pernah nggak dia dengerin orang yang sedang pada ngaji? Makanya kenapa kita kalau ngaji kadang pakai sound system, kalau ngaji kenapa pakai speaker, kalau dapat kenapa digedein ya mas kalian. Tujuannya biar orang-orang yang nggak datang, orang-orang yang lewat itu dapat berkah semuanya. Ada namanya kitab Sa'adatul Darwin ya mas kalian. Sa'adatul Darwin atau ada kitab-kitab yang lain menjelaskan. Jadi ada orang dia maksiat seluruh hidupnya, dia nggak pernah ibadah, tapi pas dia meninggal ternyata dia berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kan bingung, dia tanya, ya malaikat, perasaan saya mah kalau saya meninggal saya bakal diadab. Kemudian saya dapat kenikmatan. Apa? Dikatakan oleh malaikat, ente pernah nggak suatu saat ente jalan ke suatu kampung, lagi ada pengajian, kampung itu lagi baca salawat kayak tadi itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau baca salawat apapun, lalu engkau nggak sengaja karena dengar speakernya di hatimu selawatan juga, itu gara-gara itu doang dosamu diampunin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Sayyidina Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau nanya, ini orang pernah nggak dengar suaranya para ulama? Nggak pernah dengar kayaknya. Terus ditanya lagi, dia pernah nggak mandang wajahnya para ulama? Nggak pernah juga, wahai guru. Ya Allah, anak muridku coba ente cari dah, ada nggak nih dia amal baiknya, biar bisa dikasih syafaat orang tersebut, kesian di kuburnya lagi diadab. Akhirnya anak muridnya ingat, ya Allah guru saya ingat dulu ketika kita lagi rombongan berkuda, ketika kita mau udah jauh kan kalau kuda tuh ngebul ya, ngebul banyak debu yang terbangan. Kita mah udah jauh banget, udah nggak kelihatan nih anak muda nih yang jenazahnya sekarang lagi diadab. Saya kan belakangan guru, itu saya lihat dia ngelintasin jalan yang kita lewatin, dia kena debunya, kena ngebulnya tuh, kena debunya tersebut. Akhirnya apa? Kata Sayyidina Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, dia disyafaatin dengan debunya orang-orang yang soleh ya mas kalian. Masya Allah, kena debunya aja, akhirnya apa? Dia diberikan rahmat oleh Allah, sehingga Sayyidina Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani bertawasul kepada Allah dengan debu yang diinjak oleh orang-orang yang menuntut ilmu, itu kuburnya dijadiin taman-taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, makanya ada satu kisah juga, ada orang mau ngaji nih bapak, dia lewat kuburan, itu kuburannya lagi diadab, gara-gara dia lewat ngaji, lewatin kuburan, itu yang dikubur semua lagi pada diadab, dengan berkah orang yang jalan ngaji, semuanya dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Makanya jangan pernah lepas daripada pengajian. Ini hadir-hadir begini buat apa sih? Buat nanti bekal kita di alam barzahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kata Nabi, amal yang gak akan terputus ketika orang meninggal dunia adalah wala bin soleh yada'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Ada satu kisah dulu ya mas kalian, ada orang meninggal dunia, jenazahnya nggak ada yang bisa ngajiin anak-anaknya. Anaknya nggak ada yang bisa ngirimin doa. Akhirnya ibunya ini bapaknya disiksa, diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran anaknya nggak ada yang bisa ngirimin doa ya mas kalian. Nah ketika itu akhirnya ini anak gede nih, dia nikah. Ketika anaknya nikah, bapak kan istrinya hamil tuh. Lalu dia melahirkan, dia punya anak baru 3 dan 4 tahun, anaknya disuruh ngaji. Kan orang tua zaman sekarang banyak yang kayak gitu kan. Babanya mamanya nggak ngaji, anaknya ngaji. Ya kan banyak yang kayak gitu ya. Masih bagus, nggak apa-apa jadi dia mas kalian. Nah ketika itu akhirnya, ketika anaknya usia 3 dan 4 tahun dia berangkat ngaji, itu ke rumah ustazah, baru baca doang, bacanya juga nggak lancar, baru baca Bismillahirrahmanirrahim, itu langsung kuburan kakeknya yang udah meninggal sama nyainya dijadiin taman-taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran apa? Lantaran dia punya keturunan yang bisa baca Al-Quran ya mas kalian. Makanya Masya Allah banget, nggak ada Bapak satu keindahan, kenikmatan setelah kita meninggal dunia kecuali kita mempunyai anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan Ibunda Siti Rahman bin Haji Muhammad SAW berikan kuburnya teman-teman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan anak-anak yang soleh dan mudah-mudahan buat Bang Farmas diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kuatkan hatinya dan buat keluarga besar ini juga semuanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya Allah mudah-mudahan kita apabila Allah wafati dalam keadaan husnul khatimah, dan perkumpulan ini menjadi saksi kita akan kecintaan kita kepada Allah, akan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang pada hadir semuanya, satu saat bisa hadir di depan Ka'bah Al-Mukarramah, satu saat kita bisa hadir
hadir di depan kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca selawat Jibril 3 kali bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.